Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Tani Sekawan. Ini rekan-rekan Tani Sekawan sedang merakit membuat lanjaran para-para. Nih. Jadi sore hari ini kami akan memperlihatkan beberapa cara atau tips dalam membuat lanjaran para-para. Jadi bagi rekan-rekan yang mau menanam kacang ataupun pare ataupun tanaman yang lainnya yang membutuhkan lanjaran, berarti rekan-rekan tepat mengunjungi channel ini. Ini penampakannya lanjaran para-para yang kita buat, yang bisa rekan-rekan tiru. Tuh. Jadi dalam pembuatan lanjaran para-para ataupun lanjaran yang lain, atau mungkin lanjaran zaman dahulu lah ya, pasti sangat banyak sekali menggunakan bambu. Kalau zaman dulu bambu sangat mudah, tapi sekarang sangat susah untuk mencari bambu. Bahkan kita kapan dapat bambu aja minta-minta dari tetangga. Jadi pembuatan lanjaran seperti ini kita ngirit bambu, karena kita hanya menggunakan bambu sama benang nilon sama kawat. Tuh. Jadi dalam pembuatan lanjaran para-para ini sebenarnya ada dua model. Yang model pertama kayak punya kita ini, jadi satu lorong. Ini satu lorong, ini isinya dua gulutan. Ada juga dari ujung ke ujung dia itu nyambung, jadi satu lorong. Nah, kalau membuat para-para seperti punya kita ini, yang pastinya membutuhkan bambu lebih banyak dibandingkan pembuatan para-para yang lorongnya satu dari ujung ke ujung, karena dia lebih lebih irit bambu dibandingkan para-para yang seperti ini. Tetapi plus minnya ketika kita menggunakan para-para yang seperti ini, satu lorong dia isi dua, mudah dalam perawatan, karena bisa perawatan melalui luar seperti ini. Nah ini, jadi bisa perawatannya dari luar. Nah ini kan, ini lorong pertama, ini lorong sebelahnya bisa dilihat di sini. Tapi kalau dia para-paranya satu lorong, semuanya jadi satu lorong, maka nanti perawatannya di dalam, maksudnya dari dalam lorong. Jadi antara sulit tidak sulit untuk perawatan tanaman. Tapi kalau menurut kami cara yang seperti ini lebih tepat. Nah, tipsnya ketika rekan-rekan membuat lanjaran para-para, yang pertama itu ya, kalian rekan-rekan harus siapkan bambu. Bambu ini harus bambu utuh ya, buletan, jangan dibelah, karena ini fungsinya untuk tiang utama, dan diharapkan ini harus kuat, nggak seyek. Nih, ini harus kuat, dan usahakan juga harus tua, supaya nanti tidak layu ketika rekan-rekan menggunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, bambu itu memang harus bambu kuat. Kemudian rekan-rekan juga harus menyiapkan bambu belahan. Fungsinya itu untuk menyambungkan dari tiang yang sana ke tiang yang sana. Itu maksudnya satu lorong. Nih, tiang sana ke sana. Semuanya satu lorong, setiap tiang harus disambung dengan belahan bambu. Seandainya rekan-rekan mau menyambungkan dengan bambu yang utuh tidak dibelah, ya nggak masalah juga. Itu malah lebih baik, lebih kuat juga. Tapi kalau untuk mengirit bambu, rekan-rekan bisa belah, yang penting dia tidak diprediksi dia tidak patah, tidak bengkok, ataupun nanti mentelung, meliuk, enggak, jangan. Nah, setelah rekan-rekan sudah menyiapkan bambu yang untuk tiang, kemudian rekan-rekan sudah juga menyiapkan bambu belahan yang untuk menyambung antara tiang yang satu dengan tiang dua. Rekan-rekan yang harus siapkan pertama kali ini. Nih, ini penting. Ini kawat. Kenapa kita menggunakan kawat? Kawat jemuran ya, atau boleh juga yang lebih besar, nggak masalah. Nah, ini fungsinya untuk menahan nanti ketika
tanaman kacang rekan-rekan semuanya sudah mulai besar dan berbuah, ini harus pakai kawat. Kenapa kita harus pakai kawat? Karena kalau ini pakai tali tambang ataupun tali nilon atau tambang yang kuat, menurut kalian rekan-rekan, yang menurut rekan-rekan itu kuat, mau nggak mau itu nanti akan meliuk, mungkin bahasanya mentelung. Nah, karena memang berat, pasti dia akan meliuk. Ketika meliuk pasti itu nanti akan jadi masalah juga di pertengahan. Tapi ketika rekan-rekan menggunakan kawat, insya Allah nanti dia tidak meliuk dan kuat untuk menahan beban dari tanaman kacang yang ada di sini. Nah, kalau yang atas kita menggunakan kawat, kemudian yang tengah ini rekan-rekan cukup menggunakan tali layangan atau nilon atau apa ya, yang penting jangan benang jahit. Nah, ini hanya untuk menyambungkan antara tali atas, ini kawat maksudnya, ini untuk menyambungkan yang ini tengahnya, kemudian ini yang bawah nih. Jadi tiga tali ini memang harus rekan-rekan sambungkan. Nah, cara pembuatan atau perangkaian tali nilon dengan kawat untuk rambatannya seperti ini. Jadi rekan-rekan bikin zigzag. Jadi dari bawah itu melebar. Nah, setelah melebar nanti ketemu di tali sini. Nah, ini yang ini, nah ini nanti akan ketemu dengan ujung yang lainnya. Jadi di zigzag terus. Di zigzag seperti ini sampai ujung sebelah sana. Tuh. Jadi dari sini sama yang bawah di zigzag sampai ujung sebelah sana. Yang atas juga sama seperti itu. Dari yang atas sebelah sana kemudian di zigzag ketemu nanti di benang. Nah, nanti pertemuannya dia di sini tuh apa namanya? Satu arah. Dari bawah dia satu arah, dari atas dia satu arah, supaya nanti ketika tanaman yang ada di sini dia tumbuh, kemudian dia merambat lewat sini, naik ke atas sini. Setelah naik ke sini nanti langsung naik ke sini. Setelah naik ke sini nanti ini nanti akan ada tambang lagi ya, dari sini ke ujung sebelah sana, zigzag sama seperti ini juga. Ini semuanya untuk rambatan tanaman kacang ataupun pare ataupun tanaman yang lainnya yang butuhkan rambatan. Nih, itu beberapa tips yang rekan-rekan harus lakukan. Yang pertama, siapkan bambu yang bukan dibelah ya sebagai tiang, kemudian bambu yang belahan untuk menyambungkan tiang satu yang tiang kedua. Kemudian rekan-rekan menyiapkan kawat itu untuk tali yang paling atas untuk menahan tiang satu ke tiang yang dua, fungsinya untuk menahan rambatan dari tanaman. Kemudian tali nilon itu sebagai apa namanya, rakitan lah dari rambatan kacang. Nah, untuk proses pembuatan atau perakitannya bisa kita lihat sebelah sana, rekan kita masih membuat atau ya maksudnya membuat rambatan lanjaran atau lanjaran para-para ini. Nah, ini proses pembuatan lanjaran para-para. Nah, ini cukup di zigzag dari sini naik, kemudian ke bawah lagi, naik lagi, itu sampai ujung. Nih, coba perhatikan. Kalau masih bingung, ini caranya. Dari bawah tuh, naik lagi ke atas, maksudnya ke tengah, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, dan nanti disambung sama apa benang yang atas. Caranya sama, di zigzag nih,
Step pertama dari sini, kemudian naik, nah ke bawah lagi, nah ke bawah nanti naik ukun akan ketemu ujung sama ujung, jadi ketemu nanti dia zigzag. Ini proses pembuatannya tuh. Nah ini kan, ini satu lorong tapi isinya 2. Ini yang kita bikin dengan tujuan supaya perawatan tanaman nanti mudah. Kemudian satu lagi yang tidak bisa rekan-rekan tinggalkan, jadi gunakan patok seperti ini. Nih. Jadi patok seperti ini nih fungsinya untuk menahan tali yang bawah, ya, tali yang warna biru ini, supaya dia tidak keangkat karena ketarik sama tali yang ini. Jadi ditahan dengan ini. Karena kalau enggak ditahan sama ini, nanti dia akan dari ujung sana ke ujung sini dia akan naik tinggi. Ada contohnya yang kita tidak pakai patok atau penahan, talinya jemping. Ini contohnya. Nah ini contoh yang tidak kita kasih patok. Nah, jadi tali ini dia terlalu tinggi, sehingga jadi kalau kita bedakan di sini lubang tanamannya dia tumbuh nanti naik ke sini, setep, nah terlalu tinggi. Ini kan. Jadi dari sini ke sini terlalu tinggi. Nah kalau kita menggunakan patok, dia akan sangat dekat sekali. Di sini tanamannya, nah di sini talinya, nah kan sangat dekat sekali. Ini yang nggak pakai, tuh tinggi kan, tinggi banget. Dan tapi insya Allah itu juga tidak jadi kendala, semoga aja. Ini proses pembuatan pancaran para-para. Semoga diberi kesehatan. Itu dia tips-tips yang bisa kami bagikan ke rekan-rekan yang mau bikin pancaran para-para. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, panen melimpah. Jangan lupa like and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.